Ia tak tahu siapa keluarganya, hanya tahu cara bertahan hidup. Setiap pagi ia menjual sayur keliling. Tanpa sadar wajahnya menyimpan rahasia besar yang hilang 20 tahun lalu. Satu pertemuan di depan rumah megah akan mengubah segalanya tentang darah, kehilangan, dan takdir yang akhirnya menemukan jalannya. Pagi belum benar-benar terbangun ketika Hendra mendorong gerobak kayunya keluar dari gang sempit tempat ia tinggal. Kabut tipis masih menggantung di udara, sementara lampu-lampu rumah warga perlahan padam satu persatu. Gerobak itu sudah tua, catnya mengelupas. Rodanya sering berderit seperti mengeluh setiap kali bergerak. Namun bagi Hendra, gerobak itulah satu-satunya harapan untuk bertahan hidup. Di atas gerobak, sayur mayur tertata sederhana, kangkung, bayam, sawi, dan beberapa ikat wortel. Semua dibelinya dini hari di pasar induk dengan sisa uang yang hampir habis. Keuntungan yang ia peroleh tak seberapa, kadang hanya cukup untuk makan hari itu saja. Tapi Hendra tak pernah mengeluh. Ia percaya, selama ia mau bekerja jujur, Tuhan tak akan meninggalkannya. Langkah kakinya menyusuri gang demi gang, menyapa pagi dengan suara khasnya yang lirih namun penuh harap. Sayur, sayur segar. Suara itu bergema di antara dinding-dinding rumah yang sempit, menjadi saksi perjuangan seorang pemuda yang hidup sendirian di dunia, yang terasa kejam. Hendra hidup sebatang kara. Ibu angkatnya, satu-satunya orang yang ia panggil keluarga, telah meninggal 2 tahun lalu. Sejak saat itu, ia benar-benar sendiri. Tak ada tempat mengadu, tak ada bahu untuk bersandar. Yang tersisa hanyalah doa dan kenangan tentang seorang ibu yang tak pernah menjelaskan dari mana Hendra berasal. Hanya berpesan agar ia tetap menjadi orang baik, apapun yang terjadi. Sesekali, saat berhenti menunggu pembeli, pandangan Hendra kosong menatap jalan. Ada lubang besar di hatinya, perasaan kehilangan yang tak ia fahami. Ia tak pernah tahu siapa orang tua kandungnya. Tak tahu mengapa ia hidup dalam kemiskinan sementara di luar sana banyak orang bergelimang harta. Namun ia belajar menerima nasib itu dengan diam. Menjelang siang, matahari mulai menyengat. Keringat mengalir di pelipis Hendra. Kaos lusuhnya basah. Dagangannya tinggal sedikit, tapi langkahnya terasa semakin berat. Ia berhenti di ujung sebuah jalan yang jarang ia lewati, jalan lebar dengan pepohonan rapi dan rumah-rumah besar berpagar tinggi, tempat yang terasa asing bagi hidupnya yang sederhana. Hendra menarik napas panjang. Ia tak tahu, di jalan inilah takdirnya akan mulai berubah. Di balik salah satu rumah megah itu, sebuah rahasia masa lalu sedang menunggunya, rahasia yang akan membuka luka lama, mempertemukan darah yang terpisah, dan mengubah hidupnya selamanya. Gerobak tua itu kembali berderit saat ia melangkah maju, tanpa menyadari bahwa hari itu bukanlah hari biasa. Itu adalah awal dari sebuah kisah yang penuh air mata, kehilangan, dan harapan yang lama terkubur. Siang itu, Hendra berhenti di bawah rindang pohon ketapang di pinggir jalan. Gerobaknya ia sandarkan perlahan, seakan takut roda tuanya benar-benar menyerah. Sisa sayuran tinggal sedikit, namun tubuhnya sudah terasa lelah luar biasa. Ia duduk di atas trotoar, mengusap wajahnya yang basah oleh keringat, lalu meneguk air putih dari botol plastik yang sudah penyok. Di saat-saat seperti inilah, pikirannya selalu melayang jauh tentang hidupnya, tentang asal-usulnya yang tak pernah jelas. Sejak kecil, Hendra sudah terbiasa hidup serba kekurangan. Ibu angkatnya, Bu Sari, adalah seorang buruh cuci yang tinggal di rumah petak sempit. Ia sering bertanya, dengan suara lirih dan penuh harap, "Bu, Bapak sama ibu kandung Hendra di mana?" Namun Bu Sari hanya tersenyum pahit, mengelus kepala Hendra, lalu menjawab dengan kalimat yang selalu sama, "Nanti kamu akan tahu, Nak, kalau waktunya sudah tiba." Jawaban itu kini terasa seperti teka-teki yang tak pernah menemukan ujungnya. Hendra menatap telapak tangannya sendiri kasar, penuh bekas kerja keras. Ia sering membayangkan, apakah tangan ini mirip dengan tangan ayah kandungnya? Apakah wajahnya menyerupai ibunya? Atau mungkin, ia pernah dicari, namun tak pernah ditemukan. Kenangan terakhir bersama Bu Sari kembali hadir di benaknya. Malam itu hujan deras, dan tubuh ibu angkatnya terbaring lemah di atas kasur tipis. Dengan suara gemetar, Bu Sari menggenggam tangan Hendra erat-erat. "Maafkan ibu, ibu tak bisa memberimu hidup yang layak," katanya sambil menahan air mata. Hendra menggeleng kuat, menahan tangis. "Ibu jangan bilang begitu." Hendra bahagia, namun ada satu kalimat Bu Sari yang tak pernah Hendra lupakan. "Kalau suatu hari kamu merasa hidupmu berubah, jangan takut pada kebenaran." Kalimat itu terus terngiang,
namun Hendra tak pernah mengerti maksudnya. Angin siang berembus pelan, menggoyangkan daun-daun di atas kepalanya. Dari kejauhan, ia melihat mobil-mobil mewah melintas di jalan besar. Dunia yang begitu dekat, namun terasa sangat jauh. Hendra sering bertanya dalam hati, mengapa takdir begitu kejam memisahkan manusia ke dalam garis-garis kehidupan yang berbeda. Ia bangkit, mendorong gerobaknya kembali. Suara roda berderit mengiringi langkahnya, seperti nyanyian pilu yang hanya dimengerti oleh mereka yang hidup dalam kekurangan. Di dadanya, ada rasa kosong yang semakin besar, sebuah kerinduan pada sesuatu yang bahkan tak pernah ia miliki. Tanpa ia sadari, jalan yang ia lalui hari itu bukan hanya membawa dirinya berjualan. Jalan itu sedang menuntunnya, perlahan mendekati jawaban atas kenangan yang selama ini tak pernah terjawab. Sebuah pertemuan yang akan mengubah segalanya dan mengguncang hidupnya lebih keras dari apapun yang pernah ia bayangkan. Langkah Hendra terhenti tepat di depan sebuah rumah besar berpagar hitam menjulang. Halamannya luas, dipenuhi taman hijau yang tertata rapi, dengan air mancur kecil di tengahnya. Rumah itu berdiri megah, jauh berbeda dengan rumah-rumah yang biasa ia datangi. Hatinya sempat ragu, tempat seperti ini terasa bukan miliknya. Seakan ia hanya bayangan kecil di hadapan kemewahan. Namun rasa lapar dan sisa dagangan yang belum habis membuatnya memberanikan diri. Sayur, sayur segar, panggil Hendra pelan, hampir tak terdengar. Tak lama, pintu pagar terbuka perlahan. Seorang wanita keluar dari rumah itu. Penampilannya sederhana namun anggun, mengenakan pakaian rumah yang bersih dan rapi. Wajahnya teduh, namun sorot matanya menyimpan wibawa khas orang berada. Dialah Indah. Indah awalnya hanya berniat membeli beberapa ikat sayur. Namun langkahnya terhenti begitu ia menatap wajah Hendra. Seketika, dunia di sekelilingnya seakan membeku. Napasnya tercekat, jantungnya berdetak tak beraturan. Wajah itu, mata itu, bentuk rahangnya, semua terasa begitu familiar. Hendra menunduk sopan, tak menyadari keguncangan yang sedang terjadi di hadapannya. Mau beli apa, Bu? Tanyanya dengan suara rendah dan penuh hormat. Indah tak langsung menjawab. Tatapannya masih melekat pada wajah pemuda di depannya. Seakan ia sedang menatap masa lalu yang bangkit dari kubur kenangan. Tangannya gemetar, kantong belanja hampir terjatuh dari genggaman. Mas, suara Alia bergetar. Siapa? Siapa nama kamu? Hendra sedikit terkejut, namun tetap menjawab jujur. Hendra, Bu. Nama itu menghantam ingatan Indah seperti petir di siang bolong. Ingatannya melayang 20 tahun ke belakang, seorang bocah kecil yang menangis dalam pelukannya, memanggil-manggil namanya sebelum akhirnya terlepas dari genggaman takdir. Indah berusaha tersenyum, namun matanya mulai berkaca-kaca. Kamu tinggal di mana? Di gang belakang pasar, Bu, jawab Hendra polos. Saya jualan sayur keliling tiap hari. Indah menelan ludah. Setiap kata Hendra terasa seperti pisau yang mengiris hatinya. Pemuda ini terlalu mirip, terlalu mustahil untuk hanya dianggap kebetulan. Tanpa sadar, Indah mundur selangkah. Pandangannya beralih ke ruang tamu rumahnya. Tempat sebuah foto keluarga besar tergantung rapi di dinding. Foto lama yang selalu ia tatap diam-diam setiap malam. Foto seorang anak laki-laki kecil, adik yang hilang 20 tahun lalu. Dan kini, anak itu berdiri di hadapannya dalam wujud seorang penjual sayur keliling. Hendra menyerahkan sayuran yang dibeli Indah. Tak memahami mengapa wanita itu tampak begitu pucat. Ia hanya tersenyum sopan. Terima kasih, Bu. Namun Indah tak segera mengambilnya. Air mata perlahan jatuh di pipinya. Mas Hendra, ucapnya lirih, nyaris berbisik. Apa kamu pernah mencari keluargamu? Pertanyaan itu membuat Hendra terdiam. Hatinya bergetar hebat. Seakan sesuatu yang terkunci rapat selama ini mulai diguncang dari dalam. Ia tak tahu mengapa, tapi untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa berdiri tepat di ambang jawaban yang selama ini ia tunggu. Dan di depan rumah megah itu, dua takdir yang terpisah selama 20 tahun akhirnya saling menatap tanpa sadar bahwa air mata, kebenaran, dan pelukan yang tertunda sedang menunggu di depan. Indah masih berdiri mematung di depan pagar. Tatapannya tak lepas dari wajah Hendra. Pemuda itu tampak kebingungan, berdiri kikuk di samping gerobaknya, seolah merasa telah melakukan kesalahan. Suasana di antara mereka menjadi hening. Hanya suara angin yang menggerakkan dedaunan dan derit pelan roda gerobak tua. Mas Hendra, tunggu sebentar, ucap Indah akhirnya, berusaha menenangkan suaranya yang bergetar. Hendra mengangguk pelan.
Ia tak mengerti apa yang terjadi. Tapi ada sesuatu dalam mata wanita itu, campuran antara rindu, takut, dan harap yang membuatnya tak sanggup menolak. Indah melangkah masuk ke dalam rumah dengan tergesa. Jantungnya berdegup kencang, telapak tangannya dingin. Langkahnya membawanya ke ruang tamu. Tepat di depan dinding tempat sebuah foto lama tergantung. Bingkai kayu itu tampak sederhana, namun isinya adalah harta paling berharga dalam hidupnya. Foto keluarga itu diambil 20 tahun lalu. Di sana, seorang pria dan wanita tersenyum bahagia. Sementara dua anak kecil berdiri di depan mereka. Seorang anak perempuan memeluk adik laki-lakinya dengan erat. Indah kecil, dan adiknya, Hendra kecil. Air mata Indah jatuh tanpa bisa ditahan. Ia mengangkat bingkai foto itu dengan tangan gemetar, menatap wajah bocah laki-laki dalam gambar. Mata itu, hidung itu, senyum polos itu, semuanya sama. Terlalu sama dengan wajah pemuda yang sedang berdiri di luar pagar rumahnya. Ini tidak mungkin hanya kebetulan, bisiknya lirih. Ingatan pahit kembali menyerbu benaknya. Malam kacau penuh teriakan, api, dan kepanikan. Kemiskinan yang menjerat keluarga mereka saat itu. Orang tua yang terpaksa mengambil keputusan terberat dalam hidup. Seorang anak yang terlepas, hilang di tengah kekacauan, dan tak pernah kembali. Indah menutup wajahnya, menangis terisak. Selama 20 tahun, ia hidup dengan rasa bersalah. Selama 20 tahun, ia bertanya-tanya apakah adiknya masih hidup, apakah ia menderita, apakah ia membencinya. Dengan langkah tergesa namun penuh tekad, Indah kembali keluar rumah sambil membawa bingkai foto itu. Hendra menoleh ketika melihatnya datang. Matanya tertuju pada foto yang digenggam Indah. "Mas Hendra," suara Indah bergetar hebat. "Coba lihat ini." Hendra mendekat perlahan. Saat matanya menangkap gambar dalam bingkai itu, dadanya seakan dihantam sesuatu yang tak terlihat. Wajah anak kecil dalam foto itu, entah mengapa terasa begitu dekat dengan dirinya. "Anak ini," Hendra menelan ludah, "mirip saya." Indah mengangguk, air mata mengalir deras. "Bukan mirip, dia adalah kamu." Kalimat itu membuat dunia Hendra seakan runtuh seketika. Kakinya melemas, napasnya tercekat. Saya tidak mengerti, Bu." Suaranya bergetar. Indah mendekat satu langkah, menatap Raka dengan penuh rasa sakit dan rindu. "Namaku Indah," katanya pelan. "Dan jika ingatan serta foto ini tidak salah, aku adalah kakak kandungmu." Gerobak tua itu kembali berderi tertiup angin, seakan ikut menjadi saksi detik ketika rahasia. 20 tahun akhirnya mulai terkuak. Di antara rumah megah dan jalanan sederhana, sebuah ikatan darah yang lama, terputus kini berdiri di ambang. Kebenaran menunggu keberanian untuk diterima. Kata-kata Indah menggantung di udara, berat dan menusuk. "Kakak kandungmu." Hendra berdiri kaku, pandangannya kosong menatap bingkai foto yang masih digenggam. Indah, kepalanya terasa berdenyut, seakan ingatannya dipaksa membuka pintu yang selama ini terkunci rapat. "Tidak mungkin," bisik Hendra lirih. "Saya tidak punya siapa-siapa." Indah menggeleng pelan, air matanya tak berhenti mengalir. "Kamu punya keluarga, Hendra. Kamu selalu punya. Hanya saja, takdir memisahkan kita dengan cara yang kejam." Ia mengajak Hendra duduk di bangku taman depan rumah. Gerobak sayur dibiarkan terdiam di samping pagar, seperti ikut mendengarkan kisah yang akan terungkap. Dengan suara gemetar, Indah mulai membuka luka yang selama 20 tahun ia simpan sendiri. 20 tahun lalu, keluarga mereka hidup dalam keterbatasan. Usaha ayah mereka bangkrut, utang menumpuk, dan rumah kecil mereka nyaris disita. Di tengah keputusasaan itu, terjadi kebakaran hebat di lingkungan mereka. Malam penuh teriakan, asap, dan kekacauan. Dalam kepanikan, Hendra kecil terlepas dari genggaman ibunya. "Kami mencari kamu kemana-mana," ujar Indah sambil terisak. "Polisi, rumah sakit, panti asuhan. Semua kami datangi, tapi kamu seperti menghilang." Beberapa tahun kemudian, keadaan keluarga mereka membaik. Ayah mereka bangkit, usaha kembali berdiri, hingga akhirnya mereka hidup berkecukupan. Namun satu luka tak pernah sembuh, kehilangan seorang anak. Hendra mendengarkan dengan dada sesak. Potongan-potongan kenangan samar mulai muncul di kepalanya. Api, suara tangis, tangan kecil yang ditarik seseorang, dan aroma asap yang menyengat. Ia memejamkan mata, tubuhnya gemetar. "Ibu angkat saya," ucapnya pelan. "Beliau menemukan saya di pinggir jalan malam itu. Saya sedang menangis." Beliau bilang, "Saya terus memanggil nama seseorang." Indah menutup mulutnya, tangisnya pecah. "Kamu memanggil namaku,
Hendra. Aku yakin itu. Air mata Hendra akhirnya jatuh. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia menangis tanpa menahan diri. Bukan karena lapar, bukan karena lelah, tapi karena kebenaran yang terlalu berat untuk diterima sekaligus, terlalu indah untuk ditolak. Kenapa baru sekarang? Suaranya parau. Kenapa saya harus hidup sendirian selama ini? Indah menggenggam tangan Hendra erat. Maafkan aku, maafkan kami. Kami tak pernah berhenti mencari. Tapi Tuhan baru mempertemukan kita hari ini. Di bawah langit sore yang mulai meredup, dua saudara kandung itu duduk berdampingan, menatap masa lalu yang akhirnya terbuka. Luka 20 tahun itu kini menganga, menyakitkan, namun sekaligus menjadi awal dari penyembuhan yang lama tertunda. Senja turun perlahan, membalut langit dengan warna jingga yang sendu. Hendra masih duduk terdiam, seakan jiwanya tertinggal di antara cerita masa lalu yang baru saja ia dengar. Tangannya masih berada dalam genggaman indah hangat, nyata, dan penuh rasa yang selama ini asing baginya, rasa memiliki. Aku ingin kamu masuk ke rumah, kata Indah pelan. Aku ingin kamu melihat tempatmu. Hendra ragu, matanya menatap rumah megah di hadapannya, rumah yang selama ini hanya ia lihat dari kejauhan. Rumah orang-orang yang hidupnya terasa berbeda dunia. Ia menelan ludah, merasa dirinya terlalu kotor, terlalu sederhana untuk melangkah masuk. Saya cuma penjual sayur, ucapnya lirih. Tempat saya bukan di sana. Indah menatapnya dengan mata basah namun tegas. Kamu adikku, itu lebih dari cukup. Dengan langkah berat, Hendra mengikuti Indah masuk. Ruang tamu itu luas, bersih, dan hangat. Namun bukan kemewahannya yang membuat Hendra terpaku, melainkan dinding penuh foto keluarga. Foto-foto orang tua mereka, foto Indah kecil, dan satu foto lama yang kini terasa hidup dirinya sendiri sebagai anak kecil. Hendra mendekat, jari-jarinya gemetar menyentuh bingkai foto itu. Dadanya sesak. Selama ini, aku selalu merasa ada yang hilang, katanya pelan. Sekarang aku tahu apa itu. Indah berdiri di sampingnya. Darah kita sama, Hendra. Waktu boleh memisahkan, keadaan boleh mengubah hidup, tapi ikatan ini tidak pernah putus. Malam itu, Indah menyuguhkan makan malam sederhana. Hendra duduk canggung di meja makan besar, merasa asing namun sekaligus hangat. Setiap suapan terasa berat di tenggorokannya. Ia teringat makan seadanya di rumah petak, teringat ibu angkatnya yang selalu mengalah demi dirinya. Ibu angkatmu, ucap Indah hati-hati. Kami sangat berutang budi padanya. Hendra mengangguk, matanya berkaca-kaca. Beliau orang terbaik yang pernah saya kenal. Kalau bukan karena beliau, mungkin saya tak akan hidup sampai hari ini. Indah menggenggam tangan Hendra lagi. Kami akan mendoakan beliau, dan kami akan menjaga kamu. Jika kamu mau. Kalimat itu membuat dada Hendra bergetar hebat. Selama hidupnya, tak pernah ada yang berkata akan menjaganya. Ia menunduk, air mata jatuh ke meja makan. Aku takut, katanya jujur. Takut ini hanya mimpi. Takut besok aku bangun dan kembali sendiri. Indah tersenyum lembut, lalu memeluk Hendra untuk pertama kalinya. Pelukan itu erat, hangat, dan penuh rindu yang tertahan 20 tahun. Ini nyata, bisiknya, dan aku tidak akan membiarkanmu pergi lagi. Di dalam rumah megah itu, untuk pertama kalinya, Hendra tak merasa miskin, karena malam itu, ia menemukan sesuatu yang jauh lebih berharga dari harta sebuah keluarga. Malam semakin larut, namun mata Hendra tak juga terpejam. Ia duduk di tepi ranjang kamar. Tamu yang luas dan rapi kamar yang terasa terlalu indah untuknya. Spray putih bersih, lampu temaram, dan aroma wangi yang asing. Semua ini bertolak belakang dengan kehidupannya selama ini, yang penuh kesederhanaan dan perjuangan. Hendra memandangi telapak tangannya lagi. Tangan yang sama, kasar dan penuh luka, kini berada di rumah yang lantainya mengilap. Hatinya bergejolak. Ia bahagia menemukan keluarga, tapi di saat yang sama, rasa takut dan rendah diri mencengkeramnya kuat-kuat. Pagi harinya, Indah mengajaknya sarapan bersama. Di meja makan, Hendra duduk diam, menunduk, seperti tamu yang tak ingin merepotkan. Hendra, ujar Indah lembut, kamu tidak perlu merasa canggung. Ini rumahmu juga. Kata rumah itu terasa begitu berat di dada Hendra. Aku tidak ingin menjadi beban, ucap Hendra jujur. Aku terbiasa hidup susah. Aku takut orang-orang melihatku hanya sebagai penjual sayur yang tiba-tiba masuk ke kehidupan orang kaya. Indah terdiam sejenak, lalu berkata tegas, kekayaan tidak membuat kita keluarga. Darah dan cinta yang membuat kita keluarga. Meski begitu, pergulatan di hati Hendra tak mudah padam.
Ia teringat teman-temannya sesama pedagang kecil, teringat gang sempit tempat ia tumbuh, dan makam ibu angkatnya yang selama ini ia kunjungi sendirian. Dunia lamanya memanggil, sementara dunia baru membentang di hadapannya. Hari itu, Hendra meminta izin untuk kembali berjualan. Indah terkejut, namun menghormati keputusannya. Dari balik jendela rumah, Indah memandang Hendra mendorong gerobak tuanya pergi. Hatinya perih, takut kehilangan adiknya lagi. Di jalan, Hendra berjualan seperti biasa. Namun kali ini, segalanya terasa berbeda. Setiap panggilan sayur segar, terdengar seperti pertanyaan pada dirinya. Sendiri siapakah ia sebenarnya? Pemuda miskin, atau bagian dari keluarga yang selama ini ia rindukan? Sore itu, Hendra berdiri di depan makam ibu angkatnya. Ia berlutut, menunduk dalam-dalam. "Bu, hari ini Hendra menemukan keluarga," bisiknya dengan suara pecah. Tapi Hendra takut melupakan ibu. Angin berembus pelan, seakan menjawab kegundahan hatinya. Dalam keheningan itu, Hendra akhirnya mengerti, menerima keluarga baru bukan berarti mengkhianati masa lalu. Dengan hati yang sedikit lebih tenang, Hendra melangkah pergi dari makam. Pergulatan hatinya belum usai. Namun satu hal kini ia yakini, kehidupannya tak lagi berjalan sendiri. Dua dunia boleh berbeda, tetapi ia adalah jembatan yang akan menyatukan keduanya. Langit sore menggantung kelabu ketika Hendra kembali ke rumah megah itu. Gerobak sayurnya ia dorong perlahan. Langkahnya terasa lebih mantap dibanding hari-hari sebelumnya. Di dadanya, ada keberanian baru, keberanian untuk menerima kenyataan dan takdir yang akhirnya ia fahami. Indah sudah menunggunya di depan rumah. Wajahnya terlihat cemas sejak pagi. Matanya berkali-kali menatap jam dan jalanan. Saat melihat sosok Hendra di kejauhan, napasnya lega. Namun air mata justru mengalir tanpa bisa ditahan. "Kamu kembali," ucap Indah dengan suara bergetar. Hendra menghentikan gerobaknya. Ia menatap kakaknya itu lama, lalu tersenyum kecil. "Aku pulang," katanya pelan namun pasti. Kata itu membuat Indah tak mampu lagi menahan diri. Ia melangkah cepat, memeluk Hendra erat. Pelukan itu lebih dalam dari sebelumnya, bukan lagi pelukan ragu, melainkan pelukan penuh keyakinan. 20 tahun rindu, 20 tahun penyesalan, tumpah dalam satu pelukan yang akhirnya terjadi. Hendra membalas pelukan itu, menutup mata. Untuk pertama kalinya, ia tak merasa asing dalam pelukan seseorang. Hatinya yang lama kosong kini terasa penuh. Malam itu, Indah memperkenalkan Hendra kepada orang tua mereka. Ayah mereka yang kini berambut memutih berdiri terpaku begitu melihat wajah Hendra. Tangannya gemetar, matanya basah. "Hendra," panggilnya lirih, "anakku." Pria tua itu berlutut, memeluk Hendra dengan isak yang tak tertahan. Maafkan ayah yang gagal menjagamu." Ibu mereka pun memeluk Hendra erat, seakan tak ingin melepas lagi. Hendra terdiam, lalu perlahan menangis dalam. Pelukan orang tua yang selama ini hanya hidup dalam bayangannya. Semua luka, semua kesepian, seakan menemukan tempat untuk berlabuh. Di ruang keluarga, foto lama itu kini diletakkan di meja. Indah menambahkan satu foto baru, foto Hendra hari ini, dengan pakaian sederhana dan senyum tulus. Dua foto itu berdampingan, masa lalu dan masa kini akhirnya menyatu. "Aku tidak ingin kamu berubah," kata ayah pelan. "Aku hanya ingin kamu bahagia." Hendra mengangguk, air matanya jatuh lagi. "Aku hanya ingin keluarga." Di rumah itu, malam terasa hangat. Tawa bercampur tangis memenuhi udara. Pelukan yang tertunda 2 dekade akhirnya terbayar lunas. Dan untuk pertama kalinya sejak ia mengingat hidupnya, Hendra tahu ia telah pulang ke tempat yang seharusnya. Pagi itu, cahaya matahari masuk lembut melalui jendela rumah besar yang kini terasa berbeda. Bukan lagi rumah megah yang asing, melainkan rumah yang hangat oleh tawa, doa, dan kehadiran yang lengkap. Hendra berdiri di teras, menghirup udara pagi dengan dada yang terasa ringan, perasaan yang belum pernah ia rasakan sepanjang hidupnya. Namun satu hal masih mengganjal di hatinya. Hendra meminta izin kepada keluarganya untuk pergi sebentar. Ia kembali ke gang sempit tempat ia tinggal dulu. Rumah petak itu masih berdiri, sederhana dan sunyi. Hendra membersihkannya, menyalakan lilin kecil, dan memanjatkan doa untuk ibu angkatnya. "Bu, Hendra sudah tidak sendiri sekarang," bisiknya penuh haru. "Terima kasih karena sudah menyelamatkan hidup Hendra. Kebaikan ibu akan selalu hidup dalam diri Hendra." Air mata jatuh, namun kali ini bukan air mata kesedihan, melainkan rasa syukur. Beberapa minggu berlalu, kehidupan Hendra perlahan berubah,
namun jati dirinya tetap sama. Ia tetap bangun pagi, tetap menyapa orang-orang kecil seperti dirinya dulu. Bedanya, kini ia tak lagi sendirian. Dengan dukungan keluarga, Hendra membuka usaha sayur yang lebih layak bukan untuk melupakan masa lalu, melainkan untuk menghormatinya. Indah sering menemaninya ke pasar. Tak lagi malu berdiri di antara para pedagang kecil. Ia belajar bahwa kebahagiaan tak selalu lahir dari kemewahan, tetapi dari ketulusan dan kerja keras. Suatu sore, keluarga itu berkumpul di ruang tamu. Foto keluarga baru tergantung di dinding tanpa jarak, tanpa rahasia. Hendra berdiri di tengah, tersenyum dengan mata yang berbinar. Aku pernah hidup tanpa tahu siapa diriku, kata Hendra pelan. Sekarang aku tahu, aku adalah anak dari keluarga ini, dan juga bagian dari dunia kecil yang membesarkanku. Ayahnya menepuk bahunya bangga. Indah tersenyum sambil menahan air mata. Takdir memang kejam, telah memisahkan mereka selama 20 tahun. Namun takdir pula yang mempertemukan mereka kembali, pada waktu yang tepat, dengan cara yang tak terduga. Di antara rumah megah dan gang sempit, Hendra menemukan makna hidup yang sesungguhnya, bahwa keluarga bukan hanya tempat kita dilahirkan, tetapi tempat kita diterima apa adanya. Dan di sanalah kisah ini berakhir bukan dengan kemewahan, melainkan dengan cinta yang utuh. Sebuah akhir bahagia, setelah perjalanan panjang penuh luka, air mata, dan harapan yang akhirnya pulang.